Assalamualaikum semua sahabat onlineku, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau share kembali rutinitas aku ya teman-teman. Ini aku baru belanja mingguan, tapi kayaknya nggak lengkap sih. Soalnya di kulkasku itu masih ada gitu, karena kan penghuni di rumah kami ini udah berkurang gitu. Jadi kayaknya kebutuhannya juga ngaruh ya, berkurang juga gitu bunda-bunda. Nah ini tadi aku beli juga udang, kok udang, kerang ya. Kerang itu nggak sampai sekilo sih, itu 55.000 tadi kalau nggak salah. Terus aku beli ayam juga sekilo 33.000 ya, 33.000 tadi aku beli sekilo. Cuman itu aja, nggak beli ikan karena kami pun juga kurang suka juga makan ikan gitu. Bukan nggak suka, tapi jarang gitu ya. Seringnya beli setengah kilo aja, entah berapa kali masak, 2 kalian gitulah masaknya gitu. Nah ini aku cuci dulu kerangnya, kerang kupas ya bunda. Kerang kupas ini kan kita mesti ini ya, mesti bersih bersih apanya, bersihkannya gitu. Dia kan banyak berpasir-pasir, jadi mesti pelan-pelan dan mesti satu-satu kayak gitu. Kalau kita beli kerang tuh itulah malesnya bersihkannya bunda. Kalau nggak dibersihkan kan itu masih ada tertinggal kulit-kulit kerangnya kayak gitu ya. Itu mesti dicuci berulang-ulang karena kan dia juga berpasir-berpasir gitu. Jadi aku cuci-cuci terus disaring di tempat itu kan, penyaring mangkok yang bisa untuk nyaring itu. Terus kemudian tapisan kalau aku bilang, terus dicuci lagi bolak-balik kayak gitulah pokoknya. Selain pasir kan ada kulit-kulit kerangnya, itu masih tertinggal bunda. Jadi makanya harus pelan-pelan dan harus bolak-balik gitu sampai betul-betul yang air di baskom kita itu nggak ada pasir, nggak berpasir lagi kayak gitu, baru itu tandanya udah bersih gitu. Jadi memang kalau kita beli kerang itu memang ya gitulah lama gitu ya bun. Itu udah aku peras dulu, jadi aku tiriskan dulu di tempat peniris. Dan sekarang aku mau bersih-bersihkan ikannya, apa ayamnya itu aku bersih-bersihkan dulu, lemak-lemaknya juga gitu ya. Ada juga yang potongannya belum lepas gitu, masih bersatu, jadi itu aku lepas-lepasin. Ini ikan apa ayam memang masih dibilang masih mahal kalau di Medan, ayam 33.000 atau 37 tadi ya, aku juga lupa. Jadi itu aku cuci-cuci dulu, nanti setelah ini baru mau aku ungkap gitu bunda, supaya tujuannya untuk menghilangkan lemak-lemaknya kayak gitu ya. Ini aku juga apa ya, cuci pakai pakai apa namanya, asam ya, asam jeruk gitu, supaya berulang-ulang juga karena kan ayam ini kan lebih amis gitu ya menurut aku. Jadi bolak-balik udah itu aku cuci, aku kasih lagi kayak gitulah ya bun. Untuk selanjutnya baru aku ungkap gitu, maksudnya diungkapnya tuh nggak terlalu lama sih gitu, cuman supaya hilang lemak-lemaknya itu aja. Jadi nanti saat mau menggulai atau apa, jadi udah tinggal nyemplung-nyemplungin aja gitu. Jadi bun, kalau di rumahku itu memang jarang sekali ikan ya. Kalau seminggu sekali kadang belum tentu juga gitu, karena selalunya nggak habis, pada nggak suka gitu. Jadi paling sering kalau untuk apa protein hewaninya itu ya paling kerang, terus ayam, kemudian udang kayak gitulah, cumi itu aja lah putar-putar bun, terus diseling-selingin telur gitu kan. Paling itulah, karena memang bukan nggak suka ikan tapi kurang kayak gitu. Nah ini aku mau masak ayamnya dulu ya bun. Nanti setelah aku masak gitu, aku cuci lagi bunda pakai air dingin gitu, pakai air bersih, baru setelah tiris baru aku simpan ke kulkas kayak gitu ya. Nah ini kerangnya udah siap dan sekarang aku masukkan ke dalam freezer. Nah ini ayamnya mulai aku rebus gitulah ya bun, supaya menghilangkan lendir-lendirnya kayak gitu bunda. Karena kalau lagian kita nggak cepet basi bun kalau kita kayak giniin dulu gitu, karena kan dia udah lendir-lendirnya tuh hilang gitu ya. Nah itu udah siap, sekarang aku mau menyusuni belanjaan yang aku tadi belanja, yang aku bongkar tadi tapi nggak aku report apa record ya. Aduh ngomongnya kok salah-salah, maaf ya bun. Ini tadi aku beli serai juga gitu ya. Serai itu memang biasa aku beli sampai seikat besar gitu, supaya untuk beli apa ya, untuk buat jamu rimpang kayak gitu ya bunda.
Itu aku nggak beli cabai karena kebetulan cabeku masih ada gitu. Biasanya kalau setengah kilo itu 1 minggu bun, sekarang setengah kilo udah 10 harian belum habis gitu ya, karena kan yang suka makan cabai itu udah nggak di sini, udah pergi anakku gitu kan. Jadi ya itu, cuman kalau cabai murah bunda, sekilo cuma 24.000. Sementara yang mahal adalah tomat. Tomat itu 23.000 sekilo bunda. Jadi lagi tinggi harga tomat di Medan ya bun. Nggak tahu tempat bunda juga apakah kayak gitu juga gitu, pas masih mahal juga harga tomat gitu ya bun. Kemarin tuh aku heran juga gitu, agak terkejut gitu. Biasanya kan tomat nggak pernah tuh ya kalau di Medan, sejauh aku belanja gitu, aku nggak pernah ngerasain tomat itu harganya di atas 20.000. Jadi aku terkejut kemarin itu waktu si abangnya bilang, "Bu, itu sekarang naik ya tomat 23.000." Terkejut juga sih, tapi ya tetap aku beli gitu ya. Maksudnya biasanya kan kalau paling mahal itu 16.000, 14.000 gitu. Keseringannya bahkan 6.000 pun pernah gitu loh. Beberapa waktu yang lalu 6.000, 8.000 gitu pernah gitulah ya. Ini 23.000, jadi naiknya itu banyak kali kayak gitu pun. Jadi ya wis lah tetap dibeli juga kan, namanya kita juga butuh gitu ya. Nah ini udah siap, tadi aku udah bersih-bersihkan kulkasnya juga. Sekarang tinggal aku food prep. Jadi belanjanya sekarang sikit-sikit bun. Ini aku tadi belanja habisnya 179.000 bunda. Itu pun kadang nggak habis 1 minggu, dan kadang-kadang sampai 10 hari gitu. Paling ada kurang-kurang sedikit lah aku mungkin beli gitu. Karena pun aku kemarin tuh kan udah sempat beli telur gitu ya, beli beli kayak teri-teri apa gitu udah aku beli gitu bun. Jadi ini tinggal yang dirasa kurang aja untuk di kulkas gitu, itulah yang aku beli. Jadi total belanjanya tadi 179.000. Nah udah siap food prepnya. Sekarang aku lanjut bersih-bersih di area dapur. Nah ini bunga sansevieranya sampai kering, belum aku siram ya bun. Ini aku suka pula ya, aku lihat di apa, aku letakkan di depan TV ya, sebelah TV itu suka pula aku lihatnya bun gitu ya kan, cocok juga lah aku pikir kalau diletakkan di dapur gitu kan. Dia kan penyaring udara ya, udara yang kotor gitulah ya istilahnya, jadi bisa dinetralkan dengan sansevieria itu gitu. Jadi itu aku letakkan aja di situ. Nah sekarang aku lanjut untuk sapu-sapu lantainya. Jadi bun, kalau namanya udah belanja mingguan itu memang aku kayaknya capek kali ya, makanya sebelum belanja mingguan itu aku siapin dulu masak-masaknya kayak gitu bun, supaya nanti nggak terlalu lama gitu. Soalnya kalau nunggu food prep baru masak itu pastinya nggak keburu gitu ya bun, nggak keburu karena kan lama kan, kita kan mesti nyang-nyangin sayurannya gitu, metik-metikin cabenya juga gitu. Jadi makanya sebelum belanja tadi aku udah masak dulu gitu bunda. Nah sambil beraktivitas, sambil ngepel-ngepel ini aku mau sapa-sapa bunda-bunda semua. Di saat nonton video aku lagi aktivitas apa ini bunda? Apakah sedang istirahat atau mungkin lagi beberes juga di dapur? Semoga videoku bisa memotivasi bunda-bunda semua untuk beraktivitas ya, terutama beberes dapur, karena ruangan dapur ini ruangan yang paling vital ya, kayaknya kalau kotor itu pokoknya kelihatan sekali gitu ya bun. Jadi ini aku pel-pel dulu. Jadi karena buru-buru juga kan, udah keburu siang, nanti mau istirahat sebentar, nanti kayaknya agak sorean atau setelah maghrib gitu kami mau ada pergi jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan maksudnya mau ada yang dicari di pasar Petisah, tapi pasar yang malam buka gitu ya. Kalau di pasar Petisah tengahnya itu kan dia dari mulai pagi sampai sore jam 6 gitu. Tapi ini enggak, aku mau di pinggir-pinggirannya gitu ya, di luar ya, di luar Petisah itu. Nah ini udah siap, sekarang ngepelnya udah siap, ini aku tinggal bersih-bersihkan aja kain pelnya gitu. Jadi udah siap pekerjaan di dapur ya, cukup lelah juga gitu ya. Dari mulai belanja tadi udah siap masak, belanja, kemudian bongkar-bongkar belanjaannya juga gitu kan. Terus sekarang udah bersihkan di area dapurnya. Nah sekarang udah selesai, jadi aku mau istirahat dulu kayaknya nih bun. Nah
ini waktu malamnya, setelah malam itu selesai maghriban gitu, kami keluar sambil jalan-jalan. Kebetulan ada juga yang dicari keperluan si Dara, si bocilku itu, anak wedokku, anak gadisku. Dia kan mau ada pentas seni di sekolahnya. Jadi kebetulan dia ikut tarian adat Karo. Jadi mau beli perlengkapan ini ya untuk aksesoris bajunya atau apa gitu. Jadinya ini kami kemari ke Peti saja. Soalnya dari tadi siang itu memang nggak sempat juga. Dari kemarin-kemarin juga nggak sempat karena ada acara keluar, ada yang sakit lah, meninggal, pokoknya ada aja ya gitu Bun. Nah ini singkat cerita, ini lihat dia kami udah sampai di Petisa. Ini bukanya dari mulai siang sampai malam ya Bun, jam-jam 10-an gitulah. Ini dia suasana di luar-luaran. Ini murah-murah Bunda, ada kisaran yang harga 35.000 juga ada kayak gitu ya. Kayak pasar murah gitulah ya. Tapi kalau di Petisa yang di dalam sana itu baru ya lumayan lah, harganya menengah ke atas. Nah ini aku ke sini, ke toko ini karena mau ikutin si bocil lah, dia mau beli yang keperluannya, dia mau beli kaos dalaman kayak gitu sama legging gitu ya kalau nggak salah. Jadi aku mau ngawanin dia, jadi dia aku suruh pilih-pilih ya, namanya Mata Bun. Oh, udah, padahal tujuan dari rumah cuman beli kaosnya si Dara sama legging, tapi yang namanya Mata itu kepincut juga ya, lihat kebetulan kon cucuku itu cowok gitu. Aku lihat-lihat baju cowok-cowok di sini ya untuk di rumah gitu ya, pakaian sore-sore kayak gitu. Ya seukuran cucuku itu banyak gitu. Jadinya ya udahlah aku pilih-pilih juga untuk cucuku, mau beliin cucuku juga kayak gitu. Nggak ketinggalan, Pak suami juga malah ikut-ikutan mau belanja juga, dia mau beli yang ada aja lah pokoknya. Pokoknya kalau kita udah lihat yang kayak kayak gini nih, nggak beli pun jadi beli ya Bun ya, kayaknya kayak gitu. Malah bingung mau pilih yang mana gitu. Dan harganya ini nggak terlalu mahal Bun, cuman sekitar ya 60-an gitu, 60.000 baju anak-anak ini ya. Tapi baju-baju untuk di rumah gitulah Bun, baju-baju untuk main-main di rumah kayak gitu. Ada yang 50.000 juga. Itu si bocil malah dari tadi ada musik dia nggak tahan, malah joget-joget aja dari tadi Bun. Jadi aku cari kemana lah ini anak, nggak taunya dia ngumpet gitu ya di sela-sela pakaian-pakaian itu, dia joget-joget sendiri. Jadi SPG-nya tadi malah seneng, malah diajak joget juga kayak gitu. Ini digangguin sama mbak-mbaknya ya. Nah, ini dia bayar sendiri di kasir keperluan dia. Terus ini Pak suami sama anakku juga latah mau cari-cari entah apalah baju yang iseng-iseng, ada yang mau cari training, pokoknya ada aja gitu. Kalau ada yang dilihat pasti tertarik, akhirnya beli juga gitu. Padahal nggak ada direncanakan dari rumah Bunda, tapi karena terlihat ya jadi kepengen ya beli juga gitu. Akhirnya inilah aku juga ikut-ikut pilih-pilih kaos-kaos untuk di rumah, misalnya untuk olahraga gitu ya Pak suami sama anakku. Jadi aku ikut pilih-pilih dulu. Ini pada udah siap belanjanya, udah pada pilih-pilih, ada yang pilih training, pilih celana pendek, ada yang pilih kaos-kaos gitu ya untuk jogging gitu. Jadi terus ini udah tinggal bayar-bayarnya, langsung kami pun pulang ya, langsung cabut. Ini lagi ngobrol juga sedikit sama mbaknya tentang si Dara tadi yang pinter tadi katanya ya Bunda. Nah, singkat cerita sekarang udah pulang, di jalan kepengen makan sate ya. Ini sate memeng ini terkenal ya di Medan Bunda. Ini paling enak itu pada saat itu, yang sangat laris ya. Sampai sekarang juga ya buka cabang di mana-mana. Ini Pak suami beli apa sate memeng, tapi kami nggak makan di tempat, kami cuma take away aja dibawa pulang. Nah demikianlah ya Bunda videoku kali ini. Jika ada yang salah-salah kata dalam penyampaiannya, aku mohon maaf. Terima kasih buat sahabatku semua yang udah menonton video aku sampai akhir, dan kemudian juga yang baru klik video aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar agar aku bisa berkunjung kembali di channel teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sahabatku semua. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh
Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Nah, demikian ya Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video.